Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas praktikum yang ketiga dengan judul ekstraksi cair-cair. Oke, bisa dibuka sambil dibuka job sheet-nya. Di sini prinsip dari ekstraksi cair-cair adalah menyatukan dua larutan yang tidak saling melarut atau immiscible. Kenapa dua larutan ini tidak bisa menyatu? Karena pertama, beda kepolaran dan memiliki densitas yang berbeda. Sehingga apabila digabungkan, mereka akan membentuk dua fasa. Kemudian, ekstraksi cair-cair ini terjadi ketika ada zat terlarut yang ditambahkan pada salah satu pelarut asal, kemudian dia akan berpindah masanya ke pelarut atau solvent yang lebih ringan atau polar. Nah, bagaimana zat terlarut tersebut bisa berpindah? Yang pertama, karena ada daya dorong atau driving force yang muncul akibat adanya beda potensial kimia antara pelarut satu dengan pelarut yang kedua. Sehingga proses ekstraksi cair-cair terjadi proses perpindahan massa yang berlangsung secara difusi. Jalannya, massa zat terlarut akan jalan terlebih dahulu ke lapisan antarmuka dari lapisan antarmuka atau pembatas dari kedua pelarut tersebut. Kemudian, difusi berlangsung dan berpindah ke pelarut yang lainnya. Bisa digambarkan seperti ini. Yang biru adalah aqueous, pelarut aqueous misalnya. Yang merah adalah pelarut organik. Nah, kemudian pada pelarut organik ditambahkan zat terlarut. Yang bulat-bulat itu zat terlarut ya, misalnya. Kemudian, ketika dimasukkan dalam satu wadah, mereka akan terpisah seperti itu, terbentuk dua fase. Oke, setelah dimasukkan ke wadah atau corong pisah ya, diaduk. Nah, yang ungu di sini adalah diaduk. Nah, setelah diaduk, larutan akan bercampur. Kemudian, setelah didiamkan beberapa saat, dihentikan pengadukan, ya, itu akan terbentuk memisah kembali berdasarkan densitas atau gravitinya. Nah, yang terjadi berikutnya adalah ternyata zat terlarut yang ada pada organik solvent atau pelarut organik akan berdifusi ke arah pelarut aqueous, pelarut air yang di atasnya, yang biru itu ya. Yang bulat-bulat hitam itu jalan dari merah ke biru. Begitu. Nah, inilah yang dinamakan ekstraksi cair-cair, sehingga zat terlarut yang ada pada satu pelarut akan berpindah ke pelarut yang lainnya. Nah, wadah yang digunakan untuk ekstraksi cair-cair ini adalah corong pisah namanya ya. Di sini bagian-bagiannya. Yang pertama, bentuknya seperti itu. Namanya corong pisah, ya. Nah, ketika dimasukkan dua larutan, itu akan terbentuk dua layer, dua fase seperti itu. Yang hijau yang atas itu adalah cairan dengan densitas yang lebih rendah. Sedangkan yang biru yang di bawahnya hijau atau larutan yang berada di bawahnya itu adalah cairan yang memiliki densitas lebih rendah dari yang atas. Kemudian, bagian corong pisah yang tidak kalah pentingnya adalah keran. Keran berfungsi untuk membuka, menutup, atau untuk mengeluarkan cairan yang ada di corong pisah. Tidak lupa untuk memberi wadah, yaitu kontainer. Biasanya yang dipakai adalah gelas ukur untuk menampung hasil ekstraksi atau hasil yang sudah berhasil dipisahkan dengan corong pisah. Itu ya. Nah, di sini
koefisien distribusi ini berpengaruh terhadap hasil ekstraksi yang akan dilakukan nanti. Apa sebenarnya koefisien distribusi? Di sini adalah, bisa dilihat di job sheet ya. Ini saya ambil di job sheet, kalian bisa baca. Jadi koefisien distribusi adalah besarnya zat terlarut yang dalam hal ini misalnya A, ya, bila dimasukkan dalam campuran dua pelarut, misalnya pelarut pertama itu S dan pelarut kedua adalah S kuadrat, gitu dulu aja, yang tidak saling melarutkan, maka akan terjadi distribusi atau perpindahan zat terlarut A dari kedua pelarut tersebut, sehingga membentuk keseimbangan dengan rumus di situ KD sama dengan konsentrasi A dalam S, ya, yang sudah berpindah tadi, konsentrasinya berapa, kemudian dibagi konsentrasi A dalam S yang awal, ya. Jadi kalau di sini misalnya S yang sudah berpindah itu di cair yang biru, dan yang tersisa itu berapa, itu diukur dari yang merah, larutan yang merah, itu ya. Sehingga koefisien distribusi didapatkan. Jadi besarnya berapa koefisien yang berhasil terpisah zat terlarutnya. Nah, tapi di sini pemisahan secara bertahap, ini ya, pemisahannya atau ekstraksinya itu lebih baik bila dilakukan berulang kali, ya. Nah, kemudian ini cara mencari koefisien distribusi. Misalnya, sebagai contoh di situ ada W0 atau berat dari asam butirat awal ketika dimasukkan ke dalam V mili air, ya. Kemudian bila diekstrak dengan V mili ether, nah, kemudian jika W1 gram adalah berat asam butirat yang tertinggal pada fase air setelah 1 kali ekstraksi, maka kadarnya dalam fase air adalah W1 per V. Ya, jadi sama yang seperti tadi, yang sudah berhasil pindah itu berapa diukur. Kemudian yang tertinggal pada pelarut sebelumnya itu juga diukur, ya. W itu beratnya, jadi ditimbang, gitu, per volume masing-masing pelarut yang dipakai tadi. Oke. Nah, kemudian bila ada beberapa kali ekstraksi di sini bisa dipakai seperti ini. Lanjutkan saja ya, langsung ke KD yang berikutnya. Bila ada 2 kali ekstraksi misalnya, maka yang tinggal dalam pelarut air adalah misalnya W2. Jadi yang pertama ekstraksi W1 sudah diukur, kemudian W2 diukur lagi, ya. Di situ bisa dilihat W2 atau ekstraksi kesekian, massa zat terlarut pada ekstraksi sekian yang berhasil larut pada pelarut yang atas, yang biru tadi, dibagi W1 atau pada pelarut yang kedua, maksudnya ekstraksi yang pertama, ya, berat zat terlarut A pada ekstraksi yang pertama, karena di sini ekstraksinya 2 kali. W1-nya kan sudah ketemu, ini sebelumnya sudah dihitung ya. Nah, tinggal dimasukkan saja. W1 kurang W2 berapa. Sehingga nanti akan ditemukan rumus seperti ini, WN. N adalah banyaknya jumlah ekstraksi yang sudah dilakukan. N adalah berapa kali ekstraksi. Misalnya, kalau ekstraksinya 5 kali, 4 kali, di situ N-nya dimasukkan 4 atau 5, seperti itu. Oke. Nah, di sini cara memakai corong pisah yang benar bisa dilihat di video ini. Halo
Nama saya Amalia Skarpalupi dari Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menggunakan corong pemisah. Corong pemisah adalah suatu alat laboratorium yang digunakan untuk memisahkan komponen-komponen campuran antara dua fase yang memiliki densitas yang berbeda. Di sini terdapat bagian-bagian dari corong pemisah, terdiri dari tutup corong, labu, dan keran. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan corong pemisah. Sampel yang digunakan yaitu ekstrak teh dan kloroform yang memiliki densitas yang berbeda, sehingga akan terbentuk dua fase. Pertama-tama, pastikan keran dalam keadaan tertutup. Kemudian, ekstrak dimasukkan ke dalam corong pemisah. Dan kloroform dimasukkan juga ke dalam corong pemisah. Kemudian ditutup. Campuran maksimal berisi 3/4 dari corong pemisah untuk menghindari terjadinya ledakan dan tekanan yang terlalu tinggi. Dapat terlihat bahwa terdapat dua fase. Fase atas merupakan ekstrak teh yang dilarutkan dalam air dan fase bawah merupakan lapisan kloroform. Setelah itu dilakukan proses pengocokan. Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat dan junjung tinggi safety laboratorium. Nah, seperti itu, jadi harus sering-sering membuka keran supaya bila terbentuk gas pada saat pengocokan itu tidak menimbulkan bahaya. Nanti biasanya kalau ada gas, tutupnya itu akan lepas. Seperti balon kalau dibuka karetnya itu ya seperti itu, meluncur seperti itu. Jadi harus hati-hati. Nah, langsung saja menuju ke prosedur. Di sini prosedur kerja di job sheet itu ada satu yang poin A itu menentukan koefisien distribusi, sedangkan yang B itu ekstraksi pelarut. Itu sama-sama ekstraksi ya. Bedanya yang poin A di situ dilakukan 1 kali ekstraksi, yang poin B di situ dilakukan 4 kali ekstraksi. Coba dilihat di situ ya. Pertama, larutan 1 gram asam benzoat diambil, berarti zat larutnya asam benzoat ya, dimasukkan ke 50 toluen. Nah, setelah dilarutkan di pelarut 1 yaitu toluen, dimasukkan ke corong pisah. Ya, kemudian ditambahkan lagi pelarut kedua. Nah, pelarut kedua di sini adalah 100 ml Aquades. Kemudian dikocok selama 4 menit. Ini yang A dulu ya. Nah, kemudian setelah dikocok, didiamkan sehingga membentuk 2 lapisan. Ya, yang lapisan atas yang lebih ringan densitasnya, yang bawah yang densitasnya lebih berat. Kemudian larutan dibagi menjadi 2. Jadi yang 100 ml tadi dikeluarkan ya. Aquades 100 ml dikeluarkan. Kemudian dibagi 2, 50 ml, 50 ml gitu ya. Kemudian dititrasi. Nah, dititrasi ini untuk mengetahui ada berapa asam benzoat sih yang sudah berhasil pindah ke air gitu kan. Nah, dengan cara seperti yang di bawah, massa asam benzoat sama dengan X
volume NaOH ya yang berhasil dititrasi tadi pakai berapa NaOH. Datanya ada di bagian berikutnya, nanti saya share. Kemudian NaOH, nah ini juga normalitas NaOH juga perlu kalian hitung terlebih dahulu dari hasil standarisasi NaOH. Kemudian dikali dengan MR dari asam benzoat, yaitu 122,12 gram per mol. Nah, sudah ketemu asam benzoat yang ada di air. Yang ada di air berarti yang sudah pindah ya, karena kan awalnya yang ditoluen. Ya, sekarang untuk menghitung asam benzoat yang tersisa di toluen, kan pasti nggak semuanya pindah ke air langsung ya. Nah, di sini kita lihat yang tersisa di toluen berapa, itu dengan cara 1 dikurangi X gram. Nah, 1 ini kan awalnya tadi yang dibuatkan 1 gram nih. Dikurangi X itu yang hasil yang sudah pindah ke pelarut air tadi yang sudah kita hitung. Oke, kalau sudah, kita bisa menentukan harga atau nilai koefisien distribusi dengan cara massa asam benzoat yang ada di air tadi berapa, ketemu X per volumenya kan kita lihat volumenya kan tadi sudah dibagi 2 ya. Airnya tadi kan awalnya 100 ml, kemudian hasilnya dibagi 2, kemudian dititrasi jadi 50 ml H2O. Kemudian dibagi dengan massa asam benzoat yang tersisa nih. Di toluen ada berapa? Kemudian jangan lupa per volume toluen awal. Toluennya tadi 50 ya. Oke, sudah dapatkan koefisien distribusi. Sekarang kita berpindah ke prosedur yang kedua. Nah, apa bedanya prosedur pertama dengan kedua? Coba kita langsung lihat di poin kedua. Di situ ada dimasukkan 25 ml Aquades ya. Bedanya di situ 25 ml Aquades selama 1 menit. Kemudian setelah dikocok itu dikeluarkan airnya. Setelah dikeluarkan airnya itu ditampung, sudah dikeluarkan, ditampung, kemudian ditambahkan air lagi. Kan yang tersisa tadi kan toluennya ya. Toluennya tersisa itu tadi ditambah Aquades lagi 25 ml lagi, dikocok lagi ya, kemudian dikeluarkanlah lagi airnya tadi. Nah, seperti itu 25 ml terus sebanyak 4 kali ya. Berarti Aquades yang kita pakai berapa tadi? Berarti kan udah 100 ya, 100 ml total kan? Karena ada 25 ml tapi ekstraksinya 4 kali. Nah, sama-sama airnya 100 ml, yang A juga 100 ml, bedanya yang B ini dibagi 25 ml kali 4 kali gitu kan. Kemudian kalau sudah ditampung menjadi satu semuanya kan hasilnya, kemudian dititrasi dengan NaOH untuk tahu berapa sih gram atau massa asam benzoat yang berhasil pindah ke air gitu. Nah, kemudian kita hitung deh koefisien distribusinya. Ya, sama caranya dengan yang sebelumnya. Hanya saja di sini karena ditampung keseluruhan dan tidak dibagi menjadi 2, maka H2O-nya Aquadesnya per 100 ml. Bedanya seperti itu. Oke, jadi kita didapatkan, silakan dibandingkan koefisien distribusi dengan cara yang pertama atau yang kedua, hasilnya lebih bagus dan besar yang mana. Kemudian, nah pada saat proses seperti itu yang terjadi seperti ini ya. Aquades 100 ml ya pelarutnya, kemudian pelarut organiknya tadi yang dipakai adalah toluen 50 ml ya. Nah, zat terlarutnya apa? Zat terlarut yang ada di toluen di sini adalah asam benzoat 1 gram awalnya. Kemudian dikocok. Nah, setelah dikocok, mereka akan terdistribusi nih. Asam benzoat akan pindah dari toluen ke Aquades. Nah, bisa dilihat di situ ya, yang bulat-bulat hitam itu pindah. Nah, asam benzoatnya sudah pindah ini
dari toluen ke Aquades. Nah, berapa jumlahnya itu sesuai dengan koefisien distribusi yang sudah kalian hitung. Nanti kalau sudah mendapatkan koefisien distribusi, kalian juga akan mendapatkan berapa berat asam benzoat yang sudah berhasil terpindah. Gitu. Nah, kemudian di berikutnya ada isolasi. Isolasi di sini kita harus tahu bila sudah ada yang terekstraksi, gimana sih cara ngambilnya lagi gitu ya. Di sini masuk ke poin C, itu isolasi asam benzoat dari pelarut toluen. Ya, jadi intinya di sini adalah mengambil asam benzoat yang sudah berhasil terekstraksi. Sama caranya seperti tadi, cuma pakai larutan NaOH, Aquadesnya diganti NaOH. Ya, nah kemudian NaOH setelah berpindah, asam benzoat sudah berhasil pindah yang dari toluen pindah ke NaOH. Nah, kita lihat nih, dibentuk lagi, dijebak lagi. Asam benzoat direaksikan dengan HCl. Nah ya, direaksikan dengan HCl, maka nanti akan terbentuk kembali asam benzoat ulang gitu ya. Akan dari serbuk menjadi serbuk gitu. Nah, kemudian ditimbang ya. Dipanaskan dulu, disaring karena terbentuk endapan, jangan lupa disaring terlebih dahulu, kemudian dikeringkan pakai oven, kemudian ditimbang. Nah, jangan lupa diukur titik lelehnya. Kenapa kok harus diukur titik lelehnya? Karena harus tahu ini titik lelehnya punyanya asam benzoat atau bukan. Jangan-jangan ini endapan ini bukan asam benzoat, tapi pengotor atau senyawa yang lainnya. Makanya kalian harus tahu dulu titik leleh asam benzoat itu berapa. Nah, kemudian tinggal dibandingkan. Oh, ternyata benar. Titik lelehnya sudah sesuai dengan titik leleh asam benzoat. Berarti endapan ini sudah betul adalah asam benzoat. Seperti itu. Kemudian untuk menghitung persen recovery, ya, recovery itu recover ya, berarti pembentukan kembali asam benzoat dari masa hasil asam benzoat hasil ekstraksi tadi yang berhasil diekstraksi berapa ditimbang per masa asam benzoat yang awal tadi 2 gram tadi ya, 2 gram dalam toluen itu dikali 100%. Nanti ketemu berapa gram, berapa persen yang berhasil, berapa persen asam benzoat yang berhasil terbentuk kembali setelah dilarutkan setelah ekstraksi tadi. Oke, sampai sini bila ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Langsung saja menyimak ke praktikum yang sudah dilakukan dan mengolah data dari hasil data yang sudah kita berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.